Halo semuanya, kembali lagi di Hasta 2. Di video kali ini kita akan membagikan sebuah cerita tentang tragedi yang menimpa maskapai penerbangan di Indonesia ke Bali, yaitu Adam Air 574. Adam Air penerbangan 574 merupakan penerbangan domestik yang membawa 96 penumpang dan 6 awak yang jatuh di Selat Makassar, Sulawesi pada tanggal 1 Januari 2007. Dan kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk pertama yang dialami maskapai Adam Air dalam penerbangannya. Sebelum kita take off ke kronologinya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Tanggal 1 Januari 2007, Adam Air penerbangan 574 dijadwalkan lepas landas pada pukul 12.56 dari Bandar Udara Juanda Surabaya menuju Bandar Udara Samratulangi di Manado pukul 16.14 waktu setempat. Yang terdiri dari 2 pilot, 4 awak kabin, dan 96 penumpang yang terdiri dari 85 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 4 balita. Setelah beberapa menit take off, pesawat telah terbang pada ketinggian 35.000 kaki dengan mode autopilot. Untuk mempertahankan sayap pesawat tidak miring, autopilot ini menjaga sayap kecil 5 derajat ke kiri. Pilot menyadari bahwa terjadi perbedaan jarak di antara kedua IRS yang ada di dalam pesawat. Pukul 6.57 menit, kopilot ini memutuskan untuk mengubah ke mode ATT yang awalnya merupakan mode IRS. Dari beberapa sumber yang saya baca, ketika mode IRS diubah ke mode ATT, maka autopilot menjadi tidak berfungsi. Lalu ada beberapa lagi di antara lain indikasi kemiringan tidak terlihat, gambar skala horizon tidak terlihat, warna pembeda langit dan daratan tidak terlihat, lalu ada fitur beberapa peringatan keamanan, hingga pitch scale atau skala naik turunnya pesawat pun tidak bisa terlihat. Wah, banyak sekali yang tidak berfungsi ketika mode IRS diubah ke mode ATT atau attitude. Sayangnya, pilot dan kopilot tidak menyadari hal itu semua. Mereka sibuk mencari dari mode IRS mana yang masih bekerja dengan baik. Dari mode IRS yang diubah ke mode ATT, sayap kecil tadi atau aileron kemudian netral di tengah tidak 5 derajat ke kiri lagi karena autopilot yang tidak aktif. Lalu pesawat ini mengalami kemiringan dan diketahui oleh sistem yang bernama GPWS atau Ground Proximity Warning System. Alat ini berbunyi secara terus-menerus karena pesawat mengalami kemiringan yang tidak normal. Alat ini pertama berbunyi ketika pesawat sudah berada pada kemiringan 35 derajat ke kanan dengan rasio 1 derajat per detik. Lalu pilot dan kopilot ini mengembalikan posisi kemiringan pesawat ini dengan melawan kemiringan ke kiri. Tapi mereka memperburuk keadaan dengan menambahkan kembali kemiringan ke kanan. Saat ini mereka belum menyadari bahwa setelah melawan dan menambahkan kemiringan tadi, pesawat ini sudah mengalami kemiringan ke kanan yang luar biasa dan hidung pesawat turun 5 derajat ke bawah. Lalu mereka menarik kemudi untuk mengembalikan ketinggian pesawat. Langkah menarik kemudi untuk mengembalikan pesawat adalah hal yang salah karena kondisi pesawat ini sudah miring sekali ke kanan, bahkan hingga 60 derajat. Yang ada pesawat semakin berbelok ke kanan karena posisi pesawat sudah di kemiringan 60 derajat. Mereka sibuk mencari kesalahan, mencari IRS mana yang bermasalah. Bahkan ketika suara peringatan pertama tadi, mereka tidak melakukan langkah koreksi yang tepat. Pukul 6.58 menit, kemiringan pesawat sudah mencapai maksimum yaitu 100 derajat. Pilot dan kopilot melakukan langkah untuk menaikkan pesawat yang mengakibatkan pesawat ini menerima beban gravitasi sebesar 2. Mereka belum sadar akan posisi pesawat ini karena mereka mengalami ilusi simatograph, di mana semua pergerakan pesawat mereka menganggap bahwa pesawat masih lurus dan datar. Kemudian hidung pesawat turun ke bawah sampai 60 derajat dengan kemiringan 100 derajat. Pilot sadar apa yang terjadi dengan pesawat ini. Mereka berteriak pull up, pull up, pull up. Mereka terus mengurangi kemiringan pesawat ini sampai 45 derajat dan menaikkan hidung pesawat yang mengakibatkan beban gravitasi mencapai angka 3. Pesawat ini dirancang untuk menanggung beban maksimum sampai dengan 2,5 gravitasi. Tapi pesawat Adam Air 574 ini sudah berada di beban jauh melebihi kemampuan pesawatnya, yaitu di angka 3,5 gravitasi. Pesawat turun dari ketinggian 35.000 kaki ke 9.990 kaki hanya dalam waktu 75 detik. Terdengar suara buk buk dalam pesawat yang menandakan terjadi kerusakan dalam pesawat. Lalu beban gravitasi pesawat yang awalnya 3,5 berubah menjadi 2,8. Kemudian pesawat ini dalam keadaan tidak dapat dikendalikan. Di ketinggian
9.920 kaki, FDR atau Flight Data Recorder berhenti mengirimkan data pesawat ini. Dalam insiden ini, hal lain juga terkuak bahwa angin sangat tidak berpengaruh pada kecelakaan ini. Bahkan dapat diabaikan dan parahnya pilot dan kopilot tidak memberitahu masalahnya ke ATC. Ada lagi yang membuat mereka kurangnya koordinasi. Kopilot ternyata tidak memberitahu pilot ketika mematikan mode IRS sebelah kanan. Padahal pilot menyuruhnya untuk mematikan IRS sebelah kiri. Dalam menangani masalah ini, mereka juga dalam kondisi tidak serius. Hal ini yang mengakibatkan komunikasi yang gak efektif. Lalu pilot ini juga terganggu yang seharusnya fokus mengendalikan pesawat. Harus membantu kopilot untuk menemukan masalah yang terjadi. Alhasil, tidak ada yang memantau kemudi pesawat. Kecelakaan penerbangan Adam R574 dikenal dengan human factor atau faktor manusia. Dalam tragedi, kami turut berduka cita. Semoga semua korban ditempatkan di tempat yang baik di sana. Oke, cukup sampai di sini. Menurut kalian bagaimana? Tulis di komentar. Dan see you. Bye-bye.